Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya banat? Alhamdulillah. Nastamir yawm fi darsina at-tajwid. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukunna ya banat? Na'am, alhamdulillah. Udzakirukunna ya banat daiman bi irsal al-ghiyab abro jurub WhatsApp, ya, absensinya jangan lupa di masing-masing grup WhatsApp. Dan seperti yang sudah Ustadzah janjikan ke kalian, insyaallah hari ini kita akan mengambil penilaian bulanan, ulangan bulanan yang akan Ustadzah berikan. Soalnya di akhir pertemuan kita insyaallah hari ini. Di akhir pertemuan kita insyaallah hari ini. Dan anak-anak ustadzah semuanya perhatikan, ustadzah kasih waktu untuk kalian mengerjakan soal ujian nanti. Dan dikumpul selambat-lambatnya pada jam 5 sore hari ini. Ustadzah tidak menerima alasan apapun dalam bentuk apapun, karena ustadzah sudah memberikan kabar kepada kalian di hari Sabtu, ya, bahwasannya hari Senin kita ujian bulanan dan dikumpulkan terakhir pada jam 5 sore. Ustadzah harap juga untuk kalian tidak bekerja sama dengan teman, tidak saling tukar-menukar jawaban melalui apapun, juga tidak melihat buku. Ya, ustadzah memang tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Barakallahu fikunna jami'an ya banat. Ya, nastamir darsana insyaallah. Kemarin kita sudah membahas hukum nun sukun dan tanwin, ya, hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian ada berapa hukum nun sukun dan tanwin ya banat? Ya, ada. Yang pertama apa? Izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Kemudian iqlab dan ikhfa. Ada 4 ya, hukum nun sukun dan tanwin. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran hukum nun sukun dan mim bertasydid. Kalau kemarin nun sukun dan tanwin aja ya. Kalau sekarang kita masuk ke hukum nun sukun dan mim yang bertasydid. Mim bertasydid yang ada tanda tasydidnya ya. Silakan ya, sudah punya buku kan ya masing-masing. Perhatikan syasyahnya juga bukunya. Ya. Al-matan as-sabi' ashar wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Baik. Dan gunnahkanlah mim kemudian nun yang bertasydid dan namai semuanya dengan huruf gunnah yang nampak. Afwan, ustadzah ralat ya judulnya, hukum nun bertasydid dan mim bertasydid ya, afwan.
Bukan nun sukun dan mim tasydid la, tapi nun bertasydid dan mim bertasydid. Baik. Wa ghunna miman thumma nunan syuddida, dan gunnahkanlah mim kemudian nun yang bertasydid. Wa sammi kullan harfa ghunnatin bada, dan namai semuanya dengan huruf gunnah yang tampak. Baik. Ini syarahnya, penjelasan dari matan ke-17 ini. Penjelasannya adalah huruf-huruf yang bertasydid. Oke, mana tanda tasydid Ustazah? Ini. Oke. Ini ya tanda tasydid ya. Kalau ada yang belum tahu tanda tasydid itu seperti apa. Afwan. Nih, ini tanda tasydid. Ya, ini tanda tasydid ya. Barakallahu fikun. Ya, ini tanda tasydid. Sekarang kita akan membahas hukum nun yang bertasydid dalam Al-Quran dan mim yang bertasydid. Oke. Barakallahu fikun. Huruf-huruf yang bertasydid merupakan pengibaratan dari dua huruf yang sama. Apa artinya? Kalau kalian, kita kan sudah bahas tuh ya di pelajaran shorof ya kan, namanya bina mudha'af ya. Bina mudha'af, apa itu bina mudha'af? Bina mudha'af adalah fi'il yang ain fi'il dan lamul fi'linya punya huruf yang sama ya kan, contohnya madda, punya huruf yang sama. Oke, maka untuk menyingkatnya ditasydidkan huruf yang sama jadi madda. Asalnya apa? Madada. Paham ya? Nah, huruf-huruf bertasydid merupakan pengibaratan dari dua huruf yang sama. Yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Nah, kalau di sini di ilmu tajwid ya, oke, huruf bertasydid adalah dua huruf yang sama. Huruf pertamanya sukun dan yang kedua berharokat. Oke, lantas keduanya ditulis dengan satu huruf dan diucapkan dengan dua huruf. Baik. Contohnya al-jannati. Oke, satu huruf kan ya, satu huruf. Oke, al-jannati, an-nasa, thumma, lamma, al-khannas, jamma. Oke, yang dimaksud di sini adalah huruf mim dan nun sukun yang bertasydid. Ini nun yang bertasydid, afwan. Nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Semuanya digunnahkan. Ma makna gunnah ya banat? Dibaca dengan dengung ya, bacanya dengan dengung. Kadarnya 2 harokat. Al-jannati, an-nasa, thumma, lamma. Ustazah, seberapa lama kita dengungkannya? Seperti kita membaca 2 harokat.
An-nasa, 2 harakat ya. Dan dinamakan dengan huruf gunnah yang bertasydid, atau biasanya dibilang gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Ha huwa. Naam. Dan dia dinamakan dengan huruf gunnah yang bertasydid. Sedangkan huruf-huruf bertasydid yang lainnya tidak digunnahkan. Taib. Nah, ini cuman khusus di huruf nun dan mim saja ya, yang dibaca dengan gunnah, yang dibaca dengan berdengung sebanyak atau kadarnya 2 harakat adalah huruf nun dan mim yang bertasydid saja. Sedangkan kalau ada huruf-huruf yang lain dari huruf hijaiyah selain huruf nun dan mim, ketika dia bertasydid maka hurufnya tidak dibaca dengan gunnah ya, tidak didengungkan. Taib, namanya saja gunnah musyaddadah ya, bertasydid, maka penulisannya dalam Al-Qur'an juga biasanya ada tanda syiddah nih atau tanda tasydid di atas hurufnya. Ada pertanyaan di sini, silahkan yang mau bertanya. Gunnah musyaddadah, hurufnya ada 2, ya kan? Hurufnya ada 2, huruf apa aja? Nun dan mim. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dengan berdengung. Kadarnya berapa? 2 harakat saja. Oke, barakallahu fikun. Nah, barulah kita masuk di pembahasan hukum nun sukun dan masih sama nih ya, bentar. Hukum mim sukun. Oke. Sebelumnya yang lalu itu kita bahas pembahasan kita yang pertama yaitu apa? Hukum nun sukun dan tanwin ya. Tanda baca tanda an, in dan un. Nih ya kan? Ada apa aja semalam? Nah, kalian tulis di sini. Kemudian ini yang kedua. Pembahasan kita yang kedua tentang gunnah musyaddadah. Nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid dibaca dengan berdengung, kadarnya 2 harakat. Yang ketiga, kita akan bahas tentang mim
yang sukun. Mim sukun. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Taib. Al-matan al-thamin ashar ila al-thani wa ishrin. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija. Ahkamuha thalathatun liman dabat ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi asy-syafawi wasammihi syafwiyya lil qurra'i wa thani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata wa thalithul idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Oke. Mim sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah bukan alif layyinah bagi orang yang berakal. Insyaallah nanti kita jelaskan syarahnya. Mim sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah bukan alif layyinah bagi orang yang berakal. Apa maksudnya? Mim sukun adalah mim yang kosong dari harokat, tidak berharokat ya. Dan sukunnya tetap ada, sabit dalam keadaan wasol maupun waqaf. Ya, ketika kita membaca wasol ataupun kita waqafkan. Huruf-huruf yang tidak datang setelah mim sukun ialah huruf-huruf mat yang 3. Oke, setelah mim sukun ya nggak mungkin lah ada huruf mat setelahnya. Mau dibaca apa? Namanya dia sukun ya. Oke. Kecuali di nun sukun ya, nun sukun bisa nggak setelahnya mat? Nggak bisa juga. Yang 3 dan huruf waw serta ya layyinah karena huruf-huruf tersebut datang dalam keadaan sukun maka sebelumnya wajib berharokat. Taib. Nih. Afwan, salah. Sepertinya salah ini. Ya betul. Betul ya. Oke. Kalian semua juga pegang bukunya kan ya. Hukumnya ada 3. Oke. Hukum mim sukun ada 3. Kalau nun sukun semalam ada 4 ya. Tadi udah kita bahas, udah kita ulang. Kalau hukum mim sukun ada 3. Ada ikhfa juga, ada idgham dan ada izhar. Ya. Kalau hukum nun sukun semalam ada apa? Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Amma mim sukun hanya ada 3 yaitu ikhfa, idgham dan izhar. Yang pertama ikhfa, kita bahas dulu yang ikhfa. Ikhfa datang sebelum ba dan namakanlah ikhfa syafawi. Namanya ikhfa syafawi. Nanti kita akan bahas di bawahnya. Yang kedua idgham, ia datang dengan huruf semisalnya dan namakanlah dengan idgham shaghir atau idgham mimi. Yang ketiga izhar, huruf-huruf sisanya namanya izhar syafawi. Taib. Kalau dalam hukum nun sukun itu idgham ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah ya kan? Ikhfa ya hanya ikhfa saja. Oke. Kalau yang di sini nanti ya ikhfa namanya ikhfa syafawi kalau di hukum mim sukun. Ya, idgham namanya idgham mimi, ya, izhar juga namanya izhar syafawi. Kita bahas apa sih itu ikhfa syafawi Ustazah? Baik. Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi
Berhati-hatilah terhadap huruf waw dan fa akan tersembunyinya mim sukun karena kedekatan dan kesamaan makhrajnya, maka ketahuilah. Taib. Syarahnya yakni mim sukun dari atau ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf yang dikecualikan, maka dia memiliki 3 hukum. Yang pertama ikhfa syafawi. Oke, ikhfa syafawi mengucapkan mim sukun di atas sifat antara izhar dan idgham. Ya, izhar dia jelas, idgham dia berdengung. Afwan, memasukkan suara sambil berdengung yang bersamaan dengan tetapnya gunnah dengan berdengung pada huruf yang diikhfakan. Ia memiliki 1 huruf yaitu ba. Jika ada huruf ba setelah mim sukun, maka wajib untuk mengikhfakan mim dengan ikhfa syafawi yang digunakan dengan kadar 2 harokat tanpa menutup 2 bibir. Naam. Jadi di sini anak-anak ustazah ya. Mim, ini hukum mim sukun. Oke, mim sukun. Yang pertama, afwan, kita kasih tanda apa? Nih ya. Hukum mim sukun. Ada namanya, afwan, sudah ganti dulu. Ada namanya ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi hurufnya cuma 1. Hurufnya adalah huruf ba. Huruf ba. Nah, apabila mim sukun setelahnya huruf ba, apabila mim sukun setelahnya huruf ba, maka bagaimana? Wajib mengikhfakan mim dengan ikhfa syafawi dan digunakan dengan kadar 2 harokat tanpa menutup 2 bibir. Cara membacanya diikhfakan. Apa tuh ikhfa? Semalam kita bahas. Dia antara izhar dan gunnah ya. Membacanya diikhfakan dan tanpa menutup kedua bibir. Tanpa menutup kedua bibir. Nah, ini yang semalam kita bahas, bahwasannya juga tentang pengucapan ikhfa itu ulama berbeda pendapat ya. Ada yang bilang bibirnya dikatupkan, ada yang tidak. Taib. Nah, ini contohnya. Mim sukunnya mana? Wahum ya, ada di kata hum. Ini mim sukun. Setelah mim sukun ada huruf ba, ya kan? Pokoknya kalau udah jumpa mim sukun setelahnya ba seperti ini, mim sukun setelahnya ba seperti ini, maka hukum membacanya adalah apa? Ikhfa syafawi nih. Nah, bagaimana cara membacanya? Wahum bil akhirah yaumahum barizun ya'tasim billah. Gitu. Dinamakan dengan ikhfa syafawi. Kenapa? Karena keluarnya mim dan ba dari syafatain, ya kan? Huruf mim, ya coba Kak praktekkan huruf ma.
Ma. Makhraj hurufnya di mana? Di bibir, ya kan? Ma. Ba juga seperti itu. Ba. Ya. Makanya dinamakan ikhfa syafawi. Syafah itu artinya bibir. Kenapa? Karena keluarnya mim dan ba, makhrajnya adalah syafatan. Dua bibir. Oke. Itu yang pertama. Hukum mim sukun adalah yang pertama ikhfa syafawi. Huruf ikhfa syafawi cuma satu, yaitu ba, ya. Cara membacanya bagaimana nih? Wajib mengikhfakan mim dengan ikhfa syafawi dan digunakan dengan kadar 2 harokat tanpa menutup kedua bibir. Yang kedua ada idgham. Idgham apa artinya semalam, Kak? Memasukkan, ya kan? Nah, kalau yang kemarin memasukkan huruf nun sukun ke huruf setelahnya, ya waw, mim atau nun. Nah, kalau sekarang karena kita membahas tentang mim sukun, maka idgham di sini idgham mimi, namanya idgham mimi. Kenapa idgham mimi? Nanti kita jelaskan. Idgham mim memasukkan huruf mim sukun pada mim setelahnya yang berharokat. Nih, hum, ya, sebelumnya sukun, kemudian mim yang kedua berharokat. Ini juga walakum, mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharokat. Amman asasa juga mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharokat. Bikum min juga, lakum min aidan, kuntum mu'minin juga. Nah, memasukkan mim sukun pada mim yang berharokat sehingga keduanya menjadi mim yang bertasydid, ya, sehingga keduanya menjadi mim yang bertasydid. Taib. Ingat lagi tadi mim yang bertasydid bagaimana cara membacanya? Digunnahkan, didengungkan dengan kadar 2 harokat, ya. Idgham mimi hurufnya cuma 1, mim. Oke, kita tulis di sini. Yang kedua adalah idgham mimi. Kenapa Ustazah namanya idgham mimi? Karena ada 2 mim, ya kan? Mim yang pertama berharokat sukun, tidak berharokat. Mim yang kedua berharokat, maka disebut idgham mimi, ya. Oke. Apabila mim sukun setelahnya ada huruf namanya huruf apa? Mim juga, ya, tapi mimnya berharokat. Mim berharokat, ya. Cara membacanya di seperti mim yang bertasydid. Seperti mim yang bertasydid dengan dengung, kadarnya berapa? 2 harokat. Nih dia, ya. Contohnya ini, wahum min walakum ma amman assasa bikum min lakum min kuntum
kuntum mu'minin. Ini dia. Baik, yang selanjutnya akan kita bahas di pekan depan insyaallah. Nah, ini Ustazah kasih soal ya. Soal untuk ujian. Jangan lupa ya, dikumpulkan paling lama hari ini jam 5 sore. Ya. Soalnya coba kalian buka surah An-Naba ya, surah An-Naba ayat 1 sampai 10. Buka surah An-Naba ayat 1 sampai 10. Nah, kalian baca, tidak direkam ya, baca sendiri. Kemudian perintahnya, keluarkan hukum-hukum nun, sukun, dan tanwin yang ada pada 10 ayat dari surah An-Naba. Ya, barakallahu fikunna ya banat. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, Ustazah tunggu sampai jam 5.